160 juta, 180 juta, 200 juta, 300 juta, 350 juta, 500 juta. Wanita kaya itu membawa saudara laki-lakinya yang bodoh ke pelelangan. Tidak mudah bagi seorang adik untuk menyukai vas bunga. Wanita itu bersiap untuk menawar. Ada seorang pemuda kaya, mengutip 20 juta di depan pintu. Melihat orang-orang datang, adalah putra ketua Tan Long. Semua orang bergantian diam, tidak berani terus mengutip harganya. Karena mereka tahu, pemuda ini mempunyai tipu muslihat yang kejam. Saya percaya bahwa saya memiliki ayah yang memiliki kekuasaan dan uang. Berbuat nakal di mana-mana. Namun, wanita kaya itu tidak takut. Identitas dan statusnya. Karenanya adegan pembuka. Lihat wanita, tidak menghargai dirimu sendiri. Tuan muda segera mengira dia datang untuk menimbulkan masalah. Permintaan pada saat yang sama. Periksa rekening wanita itu di tempat. Kalau tidak, vas ini akan menjadi miliknya. Wanita itu juga malas membandingkannya dengan dia. Segera ambillah. Sebuah kartu kuning keluar dari sakuku. Memberikannya kepada staf untuk diperiksa. Apa yang tidak diharapkan tuan muda itu adalah tes kuota wanita itu ternyata lulus. Meskipun sangat marah, namun dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Namun, dari kecil hingga dewasa, dia tidak pernah dihina seperti itu. Jadi saya mengirim SMS kepada ayah baptisku segera. Saya adalah putra ketua Tan Long di negeri ini, tapi berani menghadapi kelompok Tan Long kita sendiri. Produk lelang ini sangat istimewa. Adalah satu set jarum perak. Saya mendengarnya dari dokter terkenal Bien Tuok. Meninggalkan, tapi itu belum diverifikasi. Jadi harga awalnya tidak mahal. 500.000. Mungkinkah itu jarum yang ditinggalkan oleh seorang dokter terkenal? Saya juga tidak mengetahui hal ini. Ini dia, Kim Chu itu dihidupkan kembali. Yang digunakan dokter terkenal Bien Tuok. Kali ini ayahku menyuruhku datang. Itu karena ini. Saya yakin, harus memiliki ini. 600.000. Beli dengan harga terendah. Tentu saja itu yang terbaik. Jika harga saya terlalu tinggi, sulit untuk menghindari pengakuan dari orang lain. Ini barang bagus. 650.000. Berdasarkan. Harus menunggu sampai akhir untuk menyusul. Biarkan semua orang tahu, ini tidak ada gunanya. 650.000 kali 1. Apakah ada orang lain yang menawar? Kudengar ada satu set jarum yang digunakan Bien Tuok. Ini disebut kebangkitan kematian Kim. Mempunyai kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Dapat dikatakan bahwa dia adalah dewa emas yang tiada taranya. Tinggal satu tarikan napas lagi, akan menyelamatkan nyawa. 650.000 kali 2. 700.000. 700.000 kali 1. Pastinya Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. 100 juta. Kubis emas dibangkitkan. Bisa dikatakan itu adalah benda suci. Jangan bilang 100 juta, bahkan 10 miliar pun sepadan. Kamu gila, 100 juta. Beraninya dia, hanya satu set jarum perak. Tidak peduli betapa mahalnya itu, tidak bisa menjual dengan harga ini juga. Dia benar-benar mencari cara untuk mati. Saya tidak tahu mengapa saya menyinggung Tan Long Group. Anda berani memenangkan sesuatu dengan saya. Menang, pembicaraan macam apa yang kamu punya? Siapapun yang menawar tinggi akan mendapatkannya. Kalau punya kemampuan tidak apa-apa, kalau tidak punya kemampuan tidak apa-apa. 110 juta. 10 juta lebih. Grup Anda Tan Long, apakah itu sangat tidak kompeten? 200 juta. Meningkat 100 juta. Apakah dia gila atau aku gila? Brengsek. Anda berani menghina saya. 300 juta. 500 juta. Kamu mau mati? Apa? Duong-duong adalah master muda dari Tan Long Group. Tapi hanya 500 juta. Saya sangat marah sehingga saya menginjak kaki saya. MC, kenapa tidak ditutup saja? 600 juta. 1 miliar. Apakah kamu bermain-main denganku? Jarum perak biasa, yang dia tawarkan 1 miliar. Miskin, lalu tutup mulutmu. Tidak memenangkan set jarum perak ini. Ketika saya kembali, saya tidak tahu harus berkata apa. Jika Anda tidak dapat menawar, jadi itu perampokan. Kamu ada di mana? Sekarang ini, jadilah milikku, terus. Bisakah kamu mengambilnya? Saya memperingatkan kalian, jangan melakukan kesalahan apapun, teman-teman. Saya sudah melaporkannya ke polisi. Polisi akan datang sekarang, melaporkannya ke polisi. Polisi, saya sangat takut. Naik. Kamu sangat baik.
Sejak kapan? Siapa dia sebenarnya? Saya. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Keluarga Ta. Grup Tamti, kamu berani menyentuhku. Dia harus melakukannya, menimbulkan kemarahan Tan Long Group. Grup Tan Long, saya tidak perlu tahu, apakah Anda wanita tertua di keluarga Tam. Hari ini, dia pasti akan mati. Meskipun kamu bisa memukulnya, tapi grup Tan Long adalah sosok besar yang menutupi langit dengan satu tangan. Seluruh wilayah ini, siapa yang berani menghadapi kelompok Tan Long? Grup Tamti sekuat itu, tapi di depan Tan Long Group, tidak layak disebutkan. Grup Tamti juga berani menentang grup Tan Long. Saya khawatir kali ini grup Tamti akan benar-benar hancur karena dia. Grup Tan Long. Apa, keluarga Anda Tam menyinggung saya? Sangat cepat, aku akan menjadikan kalian menghilang dari dunia ini. Menyukai. Belum pernah ke dunia ini. Dia mengancam saya. Dia harus bertanggung jawab atas pemborosannya. Dan seluruh keluarga Tam Anda. Aku akan membuat kalian mati. Aku akan menghancurkan keluarga Tamu. Membuat seluruh keluarganya dikubur bersama. Karena kamu, ketua grup Tan Long tiba. Ayahku ada di sini. Dia menunggu untuk mati. Benar-benar. Dan seluruh keluarga Tam juga akan mati karena kebodohannya. Itu wanita ini. Itu dia. Tuan Ka. Jadi itu kamu. Ini wanita terkutuk ini. Tuan Ka, anakku ini tidak ada mata. Menabraknya. Mohon maafkan saya, Tuan Ka. Tolong angkat tinggi-tinggi dan pukul dengan lembut. Maafkan anakku sekali. Besok lelaki tua dari keluarga Tam merayakan umur panjangnya. Ingatlah untuk menyiapkan hadiah besar. Saya akan melakukannya nanti. Transfer uang ke rekening penyelenggara lelang. Merindukan. Tolong kirimkan ke keluarga Tam untuk saya. Hampir membunuhku, hal yang tidak tahu berterima kasih itu. Ayah, aku hanya ingin. Siapa dia sebenarnya? Seseorang yang tidak bisa kita sakiti. Dia menghancurkan kita sampai mati. Seperti menghancurkan seekor semut sampai mati. Tuannya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jangan beritahu kami. Bahkan Hoaha, orangnya juga tidak banyak, memiliki status yang lebih tinggi darinya. Dia juga, keberadaan yang sangat mengerikan. Tentang persiapan pasca upacara, rumah keluarga Tam. Jika ada yang berani ungkapkan hari ini, keluar, harus mati. Mengungkapkan identitas asli wanita itu adalah satu-satunya komando kunci wanita. Oleh Daiha, ditambah lagi dia memiliki bakat alami dalam berkultivasi. Jadi sejak kecil, menerima bantuan dari 3 tuan. Tuan pertamanya, Fuden dikenal sebagai peri benua. Tuan kedua adalah Dr. Daiha terkenal dan terkenal. Padahal tuan ketiga hanyalah dewa perang dari kota utara. Tetapi juga, hak untuk memimpin ratusan ribu tentara. Namun, suatu hari dia menyelesaikan tugasnya. Tepat pada waktunya untuk festival pertengahan musim gugur. Jadi dia bertanya pada ketiga tuan itu. Pulang mengunjungi orang tuaku. 3 master tentu saja. Dia juga orang yang pengertian. Tentu saja saya tidak akan menolak permintaan yang dibuat oleh murid terkasih itu. Setelah mendapat persetujuan dari majikannya, gadis segera sembunyikan identitas Anda dan kembali ke rumah. Apakah kita lupa? Sudah beri dia uang. Keluar. Jika Anda tidak punya uang, bagaimana Anda bisa melakukannya? Jangan khawatir. Pagi. Saya memberikan kartu bank saya di samping bantalmu, memberikannya kepada bayi itu. Namun setelah dia seberangi jalan panjang untuk sampai ke rumah, kemudian menemukan ayah angkatnya, sangat lemah, tidak berumur panjang. Dia segera berlari untuk membangunkan ayahnya. Melihatnya kembali, ayah langsung bertanya padanya setelah aku meninggal. Saya harus membantu adik laki-laki saya membangun sebuah keluarga. Warisi dupa keluarga. Setelah menerima persetujuan putrinya, ayah akhirnya merasa aman dan tinggalkan dunia ini tanpa rasa khawatir. Pada saat yang sama, seorang dokter selalu menunggu miliarder lokal muncul. Dan Ni adalah dokter yang bertanggung jawab melahirkan putri mereka tahun itu. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa dia mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi ingin katakan yang sebenarnya pada miliarder itu sebelum dia meninggal. Jadi di masa lalu, dia mencari keuntungan sementara, tapi menukar putri mereka dengan anak orang lain. Setelah mendengar berita ini, miliarder dimulai menemukan putrinya, menemukan wanita itu, mendengar dia dibesarkan di desa Tuifan sejak usia muda. Saya mendengar ayah angkatnya sangat baik padanya, tidak peduli seberapa bagusnya, juga tidak setara. Jadilah wanita tertua dari keluarga Tam di sisi Anda. Siapkan mobilnya. Setelah mengetahui informasi tentang putri kandungnya, ia segera meluncur menuju rumah putrinya.
Namun, saya tidak sengaja melewatinya. Dua saudara perempuan bersiap untuk pergi ke kota. Di gerbang desa, dan mereka cepat ke kota adalah untuk menyelesaikan sesuatu yang ayah angkat mereka katakan kepada mereka sebelum dia meninggal. Ternyata gadis itu memang ditakdirkan mengatur agar adik laki-lakinya menemuinya dan menikah. Tapi adik laki-lakinya tiba-tiba berbicara kepadanya, "Aku dan seorang gadis di kota telah jatuh cinta selama 3 tahun. Tetapi karena dia berasal dari latar belakang miskin dan dinonaktifkan, sebaiknya berani menemui orang tuanya untuk membantu adiknya mengejar kebahagiaannya. Dia segera membawa adik laki-lakinya pergi ke kota untuk meminta pernikahan. Atau hentikan. Tie Fu, saya yakin kamu adalah adik laki-lakiku. Saya suka putri mereka, adalah berkah mereka. Ayo pergi." Halo, bertanya, apakah Nona Dong ada di rumah? Anda. Pada saat yang sama, orang tua dari pacar kakakku memaksanya untuk menikah, anak dari keluarga lain, untuk mempromosikan bisnis Anda naik 1 level. Tapi gadis itu juga orang buta dalam cinta. Bicaralah terus terang kepada orang tuamu. Dia harus menikah dengan pria cacat itu. Sementara ayah dan anak bertengkar, kepala pelayan tiba-tiba datang untuk mengumumkan, ada orang di luar yang mencari mereka. Mendiskusikan hal-hal penting. Seorang pria yang mengira dirinya berasal dari keluarga Bah tiba. Hasil orang datang adalah 2 sepupu. Tuan Tie Fu, kenapa kamu datang ke sini? Bos Dong, Nyonya Dong. Halo Bibi, namaku Hadiem. Ini adik laki-lakiku, Hafu. Apakah Anda tahu mereka? Hafu adalah teman sekelasku. Halo Bibi dan Paman. Jika Anda adalah teman Tie Fu, adalah tamu di rumah kami. Ada apa? Duduk dan bicara, tidak butuh 2 orang. Apa yang terjadi pada akhirnya? Saya akan mengatakannya dengan jujur. Saya datang hari ini, itu karena pernikahan Tie Fu dan Tie Fu. Jangan bercanda. Keluarga kami Tie Fu, status apa yang kamu punya? Lihat kembali orang-orangnya, bagaimana dia bisa menyukainya? Ayah, berhenti bicara. Anda harus tahu itu. Anda adalah satu-satunya pewaris keluarga Dong kami. Bagaimana Anda bisa menyukai namanya? Miskin dan lumpuh. Ayah, jangan bicara seperti itu padanya. Ayah, apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Aku bersama Tie Fu benar-benar saling mencintai. Aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ada di mana? Bawa dia kembali ke kamarku. Tanpa izin saya, jangan biarkan ia meninggalkan ruangan meski hanya setengah langkah. Kalian berdua cepat pergi. Jangan tinggal di sini lagi. Jika tidak, adik laki-lakinya mengucapkan kata-kata manis. Menipu putriku? Jadi bagaimana dia bisa menyukainya? Aku tetap tidak menyalahkan kalian. Kalian telah berlari jauh-jauh ke sana. Hormati dia, memanggilmu Bos Dong. Tapi dia sudah dewasa. Berkata demikian, saya khawatir itu tidak tepat. Tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Mungkin, saya harus mengatakan enak dan manis. Dengan kalian, 2 orang, menyerah. Putriku tidak akan menikah dengannya. Bos Dong. Jika saya berani datang, mendemonstrasikan, aku pasti merencanakan pernikahan ini. Biarkan saja, saudari. Bos Dong, Anda mengatur kondisinya, dipertimbangkan untuk kebahagiaan Tie Fu dan Tie Fu. Apapun itu, saya juga setuju. Katanya lagi, kamu sangat berani. Apa pendapatmu tentang kami sebagai keluarga Dong? Anda pikir saya menjual putri saya? Kamu ada di mana? Keluarkan mereka berdua untukku. Bos Dong, keluarga Bah ada di sini. Silakan masuk. Tuan Bah, keponakan. Semua orang akhirnya tiba. Hari ini rumah kami. Ambil kesulitan untuk datang dan melihat calon cucu iparku. Iya ya. Tanpa diduga hari ini, Anda bisa datang sendiri. Bos Dong, apakah Anda punya tamu di rumah Anda? Kenapa kalian belum pergi? Apa yang harus dikatakan? Saya telah mengatakannya dengan sangat jelas. Hari ini saya kedatangan tamu terhormat di rumah saya. Jangan memaksaku. Bos Dong, mereka. Tuan Bah, tidak menyembunyikan apapun darinya. Itu semua karena putriku yang seharusnya tidak dekat denganku. Saya tidak tahu di mana dia mengenalnya. Seorang anak laki-laki miskin. Dia memperhatikan, juga pria yang timpang. Hari ini, dia membawa adiknya, berlari ke rumah kami, berkata untuk menikahi putriku. Biarkan dia tertawa, saya akan segera mengusir mereka. Generasi muda harus mengenal orang-orang yang mengenalnya, harus belajar hal-hal yang baik, jangan bertingkah seolah kamu masih muda, tapi belajarlah untuk mendaki tinggi.
Pria muda sepertimu, saya telah bertemu banyak orang. Apakah Anda ingin mengambil jalan pintas? Di sini. Sekarang banyak anak muda, semua orang ingin tidak bekerja tetapi makan. Aku tidak seperti itu. Kamu dan Tiehu benar-benar saling mencintai. Benar-benar saling mencintai. Saya pikir Anda harus melakukannya. Pulang ke rumah, perhatikan baik-baik di cermin. Lihatlah ini, anak laki-laki kaya berkulit putih, tampan dan sopan, siswa baik yang kembali dari luar negeri. Dia adalah pewaris masa depan dari perusahaan Bahti yang terkenal secara nasional. Bagaimana denganmu? Apa yang Anda gunakan untuk membandingkan? Tidak peduli dengan orang lain. Bukankah itu hanya uang? Bagaimana Anda tahu? Saya tidak punya uang. Kartu ini berisi 100 juta yuan. Semua orang mendengarkan. Dia mengatakan kartunya berisi 100 juta yuan. Ada 100 juta di kartunya. Maka aku akan memakannya juga. Oke. Pergi dengan cepat. Cacat sepertimu. Tapi apakah Anda juga ingin mendaki tinggi? Kodok kudis ingin makan daging angsa. Jangan melihat ke cermin untuk melihat penampilan Anda. Saudari, ayo pergi. Sampah selalu hanya sampah. Namamu yang payah, tapi juga ingin menikahi Tiehu. Kehidupan selanjutnya. Saudari, ayo pergi. Tiehu, mengapa kamu menyeretku keluar? Saya tidak percaya kamu. Kakak, aku tidak mau. Aku juga terluka karena kamu. Anda adalah satu-satunya kerabat saya. Tiehu, yakinlah, aku pasti akan membiarkanmu menikah dengan Tiehu. Ayo pergi. Keluarga Dong ini benar-benar buta. Sesuatu yang besar akan terjadi. Bagaimana? Ada kabar dari Hadiem belum? Ayah, di sekolah, saya terpilih sebagai presiden mahasiswa. Ayahmu sangat lelah dari pekerjaan. Tidak masalah, saya tahu ayah, hanya karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ayah, bagaimana kabarmu menemukan adikmu akhir-akhir ini? Apakah Anda sudah percaya? Belum. Saya melewatkannya beberapa kali. Ayah, saya berencana pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa besok. Memberkati ayahku agar segera menemukan adiknya. Saya akan melihat dan melakukannya sendiri. Tam tua, jangan bicara terlalu keras. Menjengkelkan. Di mana Anda mengandalkan untuk merampok? Kasih sayang ayah kepadaku. Sekretaris Fuong. Mengapa wanita itu mencari saya? Minta foto putri kandung Bos Tam. Saat itu, saya memintanya dari tetangga saya di desa Tuifan. Haruskah aku memberikannya pada akhirnya? Meninggalkan, berikan saja, bagaimanapun, sekarang Bu, masih putri nominal Bos Tam. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Kakak perempuan. Seperti yang diharapkan dari menjadi saudara perempuanku. Sangat tampan. Aku bahkan menyiapkan mobil dan rumah untukmu. Beberapa hari lagi, kami pergi ke rumah Tiehu untuk memintanya menikah dengan saya. Kakak perempuan, benar-benar, tentu saja itu benar. Aku tidak pernah berbohong padamu. Begitu banyak uang, bagaimanapun, itu saudara perempuanku. Mari kita lihat dulu. Tukang pos organisasi. Biarawan, grup penilai menawarkan hadiah untuk menemukan Anda. Di samping itu, keluarga Bahti akan mengadakan upacara pertunangan dengan keluarga Dong 3 hari kemudian. Surat dari kakak laki-laki. Mungkin kakak seniorku diam-diam membantuku. Keluarga Bah. Tidak ada yang bisa menghentikan adiknya menikah dengan orang yang dicintainya. Tuan Dong, setelah itu, kami sudah menjadi mertua. Tuan Bah sangat sopan. Bah mengawasi Tiehu, adalah berkah Tiehu. Untuk selanjutnya, keluarga Dong dan keluarga Bah adalah satu keluarga. Terjamin, jika Anda sudah menjadi anggota keluarga. Kisah keluarga Dong, ini juga kisah keluarga Bah kami. Apakah Anda tahu cara menikah?
Apakah ada arti antara keluarga Bah dan keluarga Dong? Yang berarti keluarga Dong kami bisa melompat menjadi keluarga besar di kota Tinhai. Mungkin memang begitu, alat untuk mengembangkan karir ayahnya. Diam. Ayah, karena rumah ini milik kita. Rumah ini tidak memiliki ayah. Lalu bagaimana kamu dan ibumu bisa mendapat kehormatan dan kekayaan? Seluruh keluarga hanya bisa hidup dengan menghirup udara. Katakan padaku, cucu tertua dari keluarga Bah. Tampan dan sopan, asal-usul yang termasyur. Tidak ada tempat yang tidak layak bagi Anda. Kenapa kamu harus keras kepala memikirkan pria malang itu? Saya tidak menerimanya. Jika kamu ingin menikah dengan ayahmu, ambillah sendiri. Anak nakal. Tuan Tiefu, aku minta maaf. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Grup Tamti menawarkan hadiah untuk menemukan saya. Ayah Tam sedang mencari putrinya. Apa hubungannya dengan saya? Silahkan masuk. Bos Tam, 3 hari kemudian, keluarga Bah dan keluarga Dong mengadakan upacara pertunangan. Ini undangannya, tinggalkan di sana. Bos Tam, saya akan pergi. Itu benar. Siapkan lebih banyak hadiah. Meski keluarga Bah tidak sebaik keluarga Tam kami, tapi tetap harus ada kesopanan. Bos Dong, sepertinya keluarga Dong ada permusuhan dengan wanita itu. Adik laki-laki wanita itu berkencan dengan wanita muda dari keluarga Dong. 3 tahun sekarang. Apa kamu yakin? Tentu, ini beberapa informasi kencan mereka. Sepertinya aku harus melakukannya. Inilah upacara pertunangan. Tiehu ini, tentunya ada metode kontak dari adik laki-laki Hadiem. Jika saya dapat menemukannya, adik laki-laki Hadiem, saya akan menemukan putri saya. Warna Hu, jangan bodoh lagi. Menurutku anak laki-laki dari keluarga Bah juga sangat baik. Saya mengambilnya, mungkin sangat bagus juga. Tiehu, oleh dan oleh, kenakan riasan dan berdandanlah dengan baik. Pesta pertunangan, ada banyak orang terkenal menghadiri. Bahkan keluarga Tam, kepala bisnis. Juga untuk Paman Tam memberitahuku, terutama untuk mengunjungimu. Benar, kertas lukanya di tanganku untuk ayah. Jangan biarkan orang lain lihat ada celah. Saya tidak menerimanya. Tidak apa-apa untuk tidak mengambilnya. Lalu ayah akan menelepon seseorang. Segera patahkan sisa kaki orang itu. Kamu harus tahu itu. Ayahmu selalu berkata dia bisa melakukannya. Ayah, aku akan menikah dengannya. Saya hanya ingin Anda menyetujui satu permintaan. Saya akan mendengarkan ayah. Beritahu saya, berikan Tiefu sejumlah uang. Biarkan dia menyembuhkan kakinya. Oke. Asalkan kamu patuh menikah dengannya. Jangan memainkan trik apapun dengan ayah. Setelah pernikahan berakhir, ayah mungkin akan memberi orang itu 2 juta yuan. Biarkan dia merawat kakinya. Ya.